Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adik-adik semua ya. Dalam kesempatan ini micro teaching kita akan belajar tentang apa itu persalinan normalnya. Jadi nanti setelah kalian mendapatkan teori ini, akan eh, berlatih keterampilan klinisnya melalui latihan medik. Ya, latihan medik. Eh, Grup, lalu latihan mandiri, kemudian juga akan diujikan dalam OSCE. Ya. Nanti kalau sudah di tahap koas, itu akan mengerjakan langsung berinteraksi dengan pasien langsung ya, sehingga menangani persalinan langsung pada pasien. Ya, dan pertolongan persalinan normal ini, pimpinan persalinan normal, dalam standar kompetensi dokter Indonesia itu masuk di ini ya, kompetensi 4. Jadi kalian harus bisa mengerjakan mandiri mulai dari awal ya. Nah, di pembelajaran ini nanti diharapkan bahwa kalian bisa paham tentang apa itu persalinan normal. Persalinan normal itu bagaimana, itu harus harus paham ya. Lalu juga ketika sudah masuk dalam persalinan, itu nanti ada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Di masing-masing tahapan ini, jadi kalau kala 1 itu fase pembukaan ya, itu harus bisa mengevaluasi bagaimana HIS, lalu bagaimana cara mengukur menilai detak jantung janin, apakah persalinan itu maju atau tidak. Ya, jadi akan paham tata laksana, tata kelola di persalinan kala 1 seperti apa. Ya, lalu ketika nanti kala 1 fase pembukaan itu selesai, ya akan masuk di tahap selanjutnya adalah kala 2. Kala 2 itu ketika pembukaan itu sudah lengkap. Kalau lengkap itu misalnya diperiksa dalam, pada pasien diperiksa dalam ya, kalian sudah tidak akan meraba lagi mulut rahim karena sudah lengkap semua terbuka. Jadi udah bisa menyimpulkan pasien ini dalam kala 2 itu harus tahu. Kemudian eh, tahu bagaimana cara melakukan pimpinan persalinan di kala 2. Lalu nanti setelah bayi lahir, ya kala 2 ini selesai, maka tahap berikutnya itu akan masuk di kala 3. Jadi kalian harus paham tentang tata laksana pelepasan plasenta di kala 3. Ya. Apa aja yang harus diberikan, ya manajemen aktif kala 3 itu seperti apa, itu harus dipahami. Setelah kala 3 ini selesai, akan ada observasi 2 jam pasca persalinan. Dan ini merupakan fase pengawasan kala 4. Ya, jadi kalau dievaluasi dalam 2 jam pasca persalinan di kamar persalinan pasien ini baik, baru dipindahkan ke rawat kamar rawat inap ya. Nanti penilaian itu ada ujian blok kalau kalian habis dapat bloknya ya. Kemudian ada OSCE ya. Lalu nanti kalau akan masuk ke profesi akan koas ada bimbingan koas ya, di refreshing lagi apa yang sudah dipelajari. Ya lalu kalau sudah koas berinteraksi langsung dengan pasien itu harus bisa menolong persalinan mandiri. Ya nanti di akhir kalau kalian udah selesai semua stase, itu akan ada OSCE komprehensif sebelum melakukan OSCE nasional. Nah ini sedikit tentang terkait persalinan ya. Jadi persalinan itu proses keluarnya janin ya dan plata dari dalam rahim. Jadi produk kehamilan ya, dari intrauterin dia dilahirkan. Ya, untuk masuk ya. Jadi untuk menentukan bahwa oh ini sudah dalam proses persalinan, kalian harus bisa mengidentifikasi HIS. Ketika ada kontraksi tidak selalu bahwa itu adalah HIS. Ya, HIS itu cirinya adalah kontraksi rahim yang teratur ya dan membuat terjadinya pembukaan. Jadi HIS itu hanya pada persalinan, pada proses persalinan. Bila itu maju maka ditandai dengan adanya pendataran dari serviks ya. Serviks itu akan melunak, mendatar, dia akan membuka. Ya mungkin juga akan dijumpai adanya lenggeda. Jadi cara persalinan itu bisa kalau tidak ada masalah per vaginam, vaginam biasa ya. Tapi ketika misalnya terjadi kendala, ya, maka langkah terakhir itu akan dilakukan seksio-sesarian. Persalinan vaginal bila ada masalah, ada kontraindikasi juga tidak akan bisa lahir per vaginam. Artinya seksio harus dikerjakan misalnya plasenta menutup jalan lahir atau plasenta previa. Itu nggak akan bisa lahir. Bayi letaknya lintang. Ya, itu tidak akan bisa lahir. Sekarang konsen pada persalinan normalnya ya. Jadi kalau normal artinya persalinan itu alami tanpa ada intervensi dan proses pembukaan itu baik, kemudian bayi lahir. Ya murni, murni tanpa intervensi apapun. Tapi kalau persalinan itu adalah spontan, maka dia per vaginam, tapi sudah ada
penyulit di situ, misalnya eh, dilakukan induksi atau stimulasi, ya. Kemudian misalnya bayi lahir dengan berat badan yang kurang, walaupun dia pervaginan, tapi tidak memenuhi syarat persalinan normal, sehingga persalinan dari persalinan spontan. Kalau yang disebut dengan operatif vaginal ini misalnya dilakukan dengan vakum atau dengan forceps ya, tapi bukan persalinan operatif seksio, beda. Nah, untuk proses persalinan itu sendiri, ya nanti tadi yang disebut skala 1 itu fase pembukaan, dari tidak membuka sampai 10. Di skala 1 ini ada 2 tahapan, yaitu fase laten sama fase aktif. Fase laten itu dari tidak membuka sampai 3, sampai pembukaan 3. Nah, fase aktif itu 3 ke atas sampai lengkap, ya sampai pembukaan itu 10. Nah, kalau sudah lengkap, sudah 10, ya udah siap lahir, maka itu kala 2, disebut dengan kala 2. Ya, jadi fase lahirnya janin. Ya, ada prosedur-prosedur yang harus dikerjakan pertolongan terkait kala 2 ini. Ya, lalu nanti kalau bayi udah lahir, sebelum plasenta itu, plasenta masih di dalam ya, maka untuk pertolongan persalinan lahirnya plasenta kala 3, ya, persalinan plasenta ini disebut kala 3 persalinan. Kalau plasenta ini udah lahir, observasi 2 jamnya tadi yang disebut dengan kala 4. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Jadi nanti ketika kalian membaca, melatih di mediknya jadi lebih mudah ya. Jadi serviks pun akan mengalami proses. Ya, antara primigravida, jadi yang melahirkan pertama dengan sekundia atau multigravida, orang yang melahirkan setelah persalinan yang pertama atau persalinan kedua atau lebih, proses yang terjadi di serviks ini agak berat. Jadi kalau di primi itu, dia melunak dulu, ya serviks akan melunak, lalu menipis, kemudian membuka. Sehingga proses persalinan itu akan lebih panjang dibanding pada sekundi multi. Nah, dan kecepatan pembukaan serviks kalau pada primis sekitar 1 cm per jam. Kalau sekundi multi kita 1,2 cm per jam, kira-kira seperti itu. Dan pada sekundi multi itu prosesnya bisa tidak urut, jadi dia sambil melunak, itu bisa proses membuka itu berjalan ya, sambil proses serviks itu menipis. Untuk persalinan normal, ya persyaratannya bahwa presentasinya adalah belakang kepala. Terus juga harus dengan tenaga ibu mengejan sendiri. Jadi bukan dengan dibantu, misalnya kontraksinya nggak bagus, lalu dilakukan stimulasi. Nah, itu beda. Dan umur kehamilan aterm 37 sampai 42. Kalau dia posterm atau preterm itu tidak masuk normal. Ya. Dan berat janinnya antara 2005, dia menyebut sampai 4.000 gram, 4 kilo ya, tapi ada beberapa batasan makanya 3,5 kilo. Kemudian ibu dan bayinya ini harus sehat. Misalnya lahir asfiksia janinnya, itu sudah keluar dari kriteria. Ya. Terus selama persalinan juga berlangsung antara biasa 3 sampai 24 jam. Kalau di bawah 3 jam masuk presipitatus, persalinan yang sangat cepat. Kalau tidak memenuhi syarat ini, ya misalnya preterm, posterm, partus lama, kemudian janinnya meninggal, walaupun vaginam tapi meninggal, bukan persalinan normal. Bisa dipahami ya, bisa membedakan ya. Ya. Sekarang kita masuk di kelas 1. Ya, jadi manajemen di kelas 1 ini harus dipahami. Ya, nanti sama kalau pasien datang, kalian data tuh semua ini ya, data nama pasien, ya kapan rawat inap, vital sign ketika datang gimana, ya dan nanti semua didokumentasi tuh kemajuan persalinannya bagaimana, isinya gimana, DJJ gimana, ya. Ada yang namanya partograf, ya. Nanti adik-adik akan belajar partograf itu bentuknya seperti apa, terus dalam tahu persalinan apa yang harus dicatatkan, dia punya rambu-rambu ya. Misalnya palpasi kepala kalau udah turun panggul itu terabahnya berapa, itu ada. Ya, terus misalnya melakukan evaluasi his yang sudah bagus, yang ada kuat itu dengan yang belum baik, ya itu bagaimana cara menuliskannya, ya, apakah arsnya itu dibuat compact ya atau dia berupa garis-garis seperti itu. Nah, ini bentuk partograf. Ya, nanti akan belajar bagaimana cara mengisinya. Nah, ini ya, kalau kalian membayangkan satu proses persalinan, harus bisa menentukan misalnya apakah ini kepala sudah atau tidak. Cara menyatakannya ada. Ya, kalau misalnya dengan partograf biasanya menggunakan station ya. Station, kalau dia station 0 itu kira-kira setinggi spina ischiadica, itu sejajar dengan host 3. Ini namanya pemeriksaan Leopold. Leopold itu kalau di atas dia merangkum Leopold 1 ada apa?
Ya, kemudian di Leopold 2 itu meraba samping kanan kirinya bagaimana. Di Leopold 3 ya itu menilai yang di bawah apa. Kemudian yang 4 ini mampu atau belum. Nanti bisa sambil mengukur tinggi fundus uteri dan menilai PJJ juga dari pasien ya itu bisa dinilai. Ya, jadi kalau ini kira-kira masuk belum nih? Divergen atau konvergen? Ini panggulnya yang ini ya, panggul nih. Ini pintu atas panggul nih. Ya, ini berarti sudah masuk. Ya kalau jari kita menyebar nggak bisa bertemu, berarti dia sudah masuk panggul divergen. Itu luarnya. Nah, kalau ini tadi, misalnya kita periksa dalam, terus meraba nih promontorium. Normalnya promontorium itu sulit diraba. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik periksa ketemu promontorium itu teraba, hati-hati jangan-jangan panggul ini sempit. Ini kalau udah kala 2 ya tadi kala 1 jadi menilai seperti tadi. Nah kalian udah bisa menentukan kala 2 nih lengkap. Biasanya vulva ya dan anus pasien itu akan membuka. Ada ciri-cirinya selain yang dirasakan ibu tadi mengejan ya vulva dan anus membuka. Terus kalian periksa dalam tuh sudah tidak akan meraba lagi serviks. Artinya udah lengkap ya. Ketika akan memimpin persalinan maka jangan lupa siapkan set persalinan yang dibutuhkan ya. Ya dan jangan lupa DJJ harus dinilai. Jangan sampai kalian serius pimpin persalinan ada fetal distress DJJ-nya jelek atau IUFD misalnya sampai IUFD dan tidak ketahuan. Ya, jadi tidak hanya sekedar bayinya lahir, tapi bayi lahir itu harus kondisi bayinya baik, ibunya bagus. Ya, jadi siapkan set persalinan dan kalian siap melakukan pimpinan persalinan. Ya kemudian saat memimpin misalnya dilihat di perineum kaku, ya siap untuk melakukan episiotomi. Ya, kalau lentur tidak semua dibuat luka epis ya. Episiotomi itu hanya dikerjakan pada perineum kaku. Bahkan primi pun ada yang tidak dijahit. Ya, asal perineumnya lentur, kemudian ketika mengejan posisinya benar. Ya, bayi lahir itu nggak boleh ditarik, ikuti aja dia seperti punya irama. Ya kayak ada irama melahirkan bau depan, bau belakang, sangga susur taruh di perut ibu. Gitu. Kemudian memotong tali pusat. Ya, ya, kemudian sebelum melahirkan plasenta biasanya akan disuntikan oksitosin dulu. Ya, kapan menyuntikannya harus paham. Jadi pastikan dulu tidak ada janin kedua ya. Kalian periksa dalam, aman, dipalpasi juga tinggi fundusnya sesuai. Kalau masih tinggi terus diraba, kalian bisa meraba selaput. Ya, atau ada bagian janin lagi teraba. Hati-hati ya, mungkin ada janin yang belum lahir di dalam. Ya, oksitosin fungsinya untuk membantu pelepasan plasenta. Kalau setelah plasenta lahir kontraksi rahim itu tidak baik, jangan lupa diberikan ya bisa dibantu dengan diberikan suntikan metil ergometrin. Ya. Kemudian setelah itu pastikan rahim itu berkontraksi bagus dulu, ya baru kalian mulai membuka. Nah ini alat-alat yang dibutuhkan ya nanti kalian bisa coba menyiapkan apa aja yang dibutuhkan ya. Jadi ini anduk yang diletakkan di nanti di ini ya perut ibu, handscoon steril, 3 spet. Ini untuk diisi apa aja? Ya, jadi oksi ya nanti untuk membantu pelepasan plasenta, metil ergo setelah ini ya plasenta lahir untuk membuat kontraksi ya bila belum berkontraksi dengan baik. Ya kemudian lidokain saat melakukan penjahitan. Ya untuk mengukur DJJ alat ini apa namanya? Nenek ya. Bisa juga menggunakan Doppler ya. Doppler itu bisa didengarkan dan hitunglah semenit. Jangan hanya membaca. Ya karena kalau baterainya mau habis nanti terevaluasinya bisa berbeda. Ya kemudian ini untuk resusitasi nanti menghisap lendir bayi ya ini untuk benangnya. Nah ini alat-alatnya ya. Biasanya yang disiapkan ini ada pinset ya anatomis, kirurgis. Kalian harus bisa membedakan gunting epis mana gunting epis. Ini ya. Perhatikan ada lengkungnya ya. Bisa nanti saat melakukan epis juga masuk supaya tidak mencederai bayi ya. Ini gunting apa nih? Tali pusat. Plasenta tidak digunting tali pusatnya, ya. Dan ada cara mengguntingnya. Nanti harus harus bisa tahu tuh, ya. Terus gunting yang ketiga, gunting bentuk apa nih? Ujungnya biasanya lancip. Gunting benang, ya. Ketika menjahit, jadi nggak boleh gunting benang nanti pakai ini atau ini. Peruntukannya beda, ya. Pakailah gunting benang, ya. Kemudian ini yang untuk
ini ya mengklaim tali pusat. Tapi kita juga bisa menggunakan yang klaim biru ini kalau untuk sisi janin, sisi bayinya ya. Karena nanti akan ditinggal. Kalau ini kan akan dilepas ya. Nanti sampai tali pusat itu puput gitu. Nah, klaim ini nanti ikut lepas. Jadi nggak dibuka-buka lagi. Nah, itu nanti ini akan lepas ya. Kalau nggak diklaim, yang terjadi perdarahan. Karena dari tali pusat itu kan dia akan terhubung ke pembuluh darah janinnya ya. Ke sana ke plasenta dipotong. Jadi yang ikut janin itu nanti dibiarkan ya. Nah, kalau ini apa nih? Middle holder. Ini duk steril. Ini apa nih? Ini kalau bisa kita ketika menjahit itu kesulitan karena banyak darah dari atas ya, maka bisa dipasang tampon ya atau jegul ini, masukkan intravaginal. Ya, jadi menyusun alat ini kalau kalian apa namanya pas nyusun itu diurut dari apa yang dipakai lebih dulu. Lalu, nah ini mekanisme persalinan. Dalam proses persalinan itu ada tahapan tuh ketika bayi itu mau keluar. Dia akan ingest dulu, ya masuk panggul dan dia akan descend turun. Terus dalam proses turun, bayi itu akan melakukan fleksi, kepala itu akan menunduk, ya. Lalu sampai menunduk, jadi proses ini tuh berjalannya bersamaan, nggak misalnya harus ini dulu, tapi proses itu sambil dia descend, terjadi fleksi, akan melakukan putar paksi dalam. Jadi putar paksi dalam itu dari bayi itu dia miring, nanti sampai dia menjadi tengkurap, ya kepala itu fleksi, dagu menyentuh ke ini ya. Lalu makin turun tuh, makin fleksi, descend. Nanti begitu di introitus gitu, dia kelihatan mau keluar nih ya, crowning, sudah di dasar banget. Setelah itu tahap selanjutnya nanti akan defleksi. Jadi kalau bayi ini keluar, dia nunduk itu dia akan defleksi. Ya setelah dia defleksi, jangan lakukan tarikan, diikuti aja. Ya dia bayi itu seperti punya irama. Bayi itu akan melakukan putar paksi luar, menyesuaikan dengan posisi punggungnya. Pegang di parietal ya, parietal kanan kiri, kemudian bukan ditarik, tapi tekan aja ke bawah untuk melahirkan bahu depan, lalu setelah itu agak dinaikkan, ya, melahirkan bahu belakang. Bisa dicoba ya di mannequinnya. Nanti setelah itu baru akan terjadi ekspulsi dan sangga susur kita letakkan tadi ya di perut ibu. Nah, ini ya, ini pasien jadi posisi litotomi ya ketika persalinan. Penolong persalinan bisa di sisi depannya ya. Kalau persalinan spontan itu kita membolehkan satu orang anggota keluarga itu mendampingi, biasanya suaminya. Nah, kalau suaminya lihat darah mau pingsan, boleh orang tuanya. Nah ini ya, jadi ini prosedur misalnya ketika kepala nih sudah crowning dan akan keluar, ya ada perasaan regen yang dilakukan. Ya, nanti kan harus bisa mengerjakan bagaimana menahan laju kepala ini ya, menahan perineum dan menahan satu tangan di atas agar bayi ini tidak meluncur dengan cepat dan membuat robekan kemana-mana. Jadi bisa mengontrol ya dengan perasaan regen ini. Nah, kalau itu kaku tuh ketahan, ya maka lakukan episiotomi. Episiotomi itu bisa lateral ke samping, bisa medial ya ke tengah, bisa ya paling aman mediolateral. Kalau ke sana struktur otot yang terpotong banyak ya dan banyak pembuluh darah, biasa perdarahan banyak. Kalau yang ke medial ya hati-hati dia bisa kena rektum. Dan menjahit rektum itu nanti harus berlapis dan cukup sulit. Ya, dan bila jahitan itu tidak jadi, kadang kemudian jadi fistula dan bisa terbuka ya harus dijahit ulang. Sehingga paling aman perdarahannya paling minimal dengan luka yang lebih sedikit itu adalah mediolateral. Ini ya, jadi arahnya ya. Kalau ini mediolateral ya, ke sana lateral, ini medial. Ya kalau ke arah sisi sana pun sama ya. Dan ada jari yang masuk. Ya, dan guntingnya adalah gunting epis. Ya, kita bisa memberikan anestesi sebelumnya ya, disuntikan agar ketika epis tidak terjadi sakitnya. Saking ini ya perjuangan orang melahirkan nyerinya itu sudah luar biasa. Kadang di epis belum sampai di bius nggak terasa ibunya. Dia tidak merasakan sakit. Dan kalau udah epis bayi lahir, nah ini cara memotong tali pusat ya. Jadi ada jaraknya ini ke pusar bayi itu sekitar 10 cm. Kalau yang pertama nanti di sini kan penuh darah nih, biar nggak numpuk darah sehingga ketika digunting darah itu nggak muncrat. Biasa dikosongkan tuh, diurut ya, dikosongkan, berpasang klem kedua. Nah klem biru itu biasanya ke arah bayi kalau mau pakai klem biru itu di sini. Ya, cuma modifikasinya banyak. Kadang pakai seperti karet kecil yang buat tujuannya sama untuk mengikat
tali pusat. Ya. Ini plasenta ya, setelah plasenta itu lahir kan dari klaim potong ya. Terus setelah itu persalinan melahirkan plasenta ya di kala 3. Nanti kalau udah lahir gitu, dicek nih selaputnya ini apakah lengkap. Lengkap tuh dia bisa ketangkup semua enggak? Jadi cek selaput dan dicek kotiledonnya. Ya nanti ada, kita kalian coba lihat ya kalau itu ada bagian kotiledon yang hilang, nah, itu berarti kemungkinan tertinggal. Tertinggalnya di mana? Di dalam rahim. Terus diapain? Lakukan uh, eksplorasi ya, dibersihkan. Kalau plasenta belum lahir semua, manual plasenta. Kalau membersihkan, eksplorasi katheter ya, sampai kita yakin itu bersih. Ya. Yang harus dijaga prinsip sterilitasnya, karena tangan kita akan masuk. Ya, sehingga kalau misalnya ada handphone steril, ganti. Ya, terus daerah vulva itu dibersihkan dulu ya, bisa dengan povidone iodine atau dibersihkan saffron atau lain-lain. Kita masuk dengan anatomis ya, coba identifikasi, baru masuk ke tadi baru dibersihkan. Ya, dan itu harus teridentifikasi dengan benar. Kalau kita nggak menemukan serviks, ya terus kita tetap hati-hati. Habis melahirkan itu sangat lunak organ. Nanti kalian bisa mendorong di fornik posterior, itu bisa jebol di sana. Dan juga ini ya, kalau kalian mau coba lihat tuh di tali pusat, ya normal ada 3 pembuluh darah. Ya, jadi ada 2 arteri, satu, dan yang membawa oksigen yang mana nih? Oksigen ke bayi, venanya. Ini manajemen aktif kala 3 ya. Jadi setelah plasenta ini saat akan melahirkan plasenta agar tujuannya ya mencegah tidak terjadi perdarahan pasca persalinan. Ya, jadi dilakukan manajemen aktif kala 3. Ya. Uh, ini dengan apa aja? Injeksi oksitosin, terus asase, terus peregangan tali pusat terkendali. Ya, injeksi oksitosin, peregangan tali pusat kendali, bukan ditarik ya, hanya diregangkan aja. Nanti kalian mengamati tuh tanda pelepasan plasenta itu apa aja. Darah kayak banyak ya, kalau melihat seperti itu bukan terus terjadi perdarahan banyak, bukan, tapi memang gejalanya itu ada darah yang sur gitu ya, keluar agak banyak. Terus apa lagi? Itu bisa kelihatan, kita melihat perut itu dari lantai itu membulat, ada yang membulat, dan itu adalah uterus yang berkontraksi di bawah kulit ya. Apalagi satunya? Nah, tali pusat itu jadi memanjang gitu ya. Nah, itu tanda-tanda lepas. Tapi kalau belum lepas gitu kita perhatikan ya, paksa tertentu kita ketuk gitu ya, masih terasa tuh. Ya kita coba tarik itu nanti kelihatan fundus itu dia bergerak. Berarti belum lepas. Ya, jangan ditarik-tarik, nanti punya tadi bisa terjadi inversi uterin. Ya, kemudian juga dilakukan masase. Ya, 3 manajemen aktif kala 3 itu akan sangat membantu bila dikerjakan. Nah, ini untuk jahitan ya. Menjahit epis, prinsip tuh, kalau ini punktum luka, jahitnya mulai dari mana? Dari bawah dulu, dari dari mana jahitnya? Dari mukosa, yang di mukosa vagina dulu, ya. Dari sebelah mana? Mulai menjahitnya di mana? Ini punktum luka ya, yang ini punktum luka, ya. Jadi menjahit setengah sampai 1 senti di atas punktum. Jangan pada punktum, jangan di bawahnya. Ya, di sini ada pembuluh darah yang alirannya biasanya ke bawah. Kalian menjahit di sini, nanti bawahnya kering, tahu-tahu di sini ada pembuluh darah terbuka, ya bisa terjadi perdarahan. Jadi naik dari atas punktum ini, naikkan 1 sampai setengah senti. Boleh satu-satu, boleh terkunci mana yang kalian familiar. Kemudian kalau bisa kerjakan subkutikuler. Kalau misalnya masih sulit, mau satu-satu. Tadi yang penting prinsip perdarahan itu berhenti dan pasien tertangani. Ya. Kemudian setelah itu masuk kala 4, nih observasinya 2 jam. Ya, periksa vital sign ibu. Setelah dikerjakan tuh dicatat dalam laporan, jadi ada dokumentasinya. Kalau sekarang nggak laporan tertulis, misalnya RM, tetap harus mengetik di RM. Ya, sekarang rumah sakit sudah banyak menggunakan sistem RM. Ya, nah ini jadi nanti setelah kalian microteaching ini ya, akan latihan ketilan medi, kemudian besok kalau udah berinteraksi dengan pasien tuh ya,
koas itu akan menangani pasien secara mandiri dari mulai minimal satu evaluasinya ya, terus lengkap kalian mimpin persalinan tuh dari awal sampai nanti selesai jahit itu harus bisa mengerjakan ya. Jadi apa namanya evaluasi dengan OSCE juga kalau apa namanya habis blok ujian blok OSCE nanti setelah besok kalian selesai itu OSCE kompre OSCE nasional ya. Gitu. Ya insya Allah bisa ya. Jadi eh, tahap persalinan kira-kira seperti itu ya. Coba diendapkan, nanti silakan dipraktekkan dengan manekin ya. Kalau ada kesulitan, silakan langsung bertanya. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Mm. Jadi kalau tadi itu kan pengamatan ada bayi kedua atau Mm. enggak itu kan Mm. kemarin tuh kayak dengarnya di masa uterusnya gitu. Nah, tapi kalau yang sebenarnya kayak gitu aja atau perlu dieksplorasi. Kan ini dalam kondisi steril ya. Meraba, bukan di masa sebetulnya. Kalian meraba, uterus itu berapa tingginya. Kalau udah kosong kan harusnya turun tuh. Ya, sekira kalau misalnya plasenta belum lahir kira-kira sepusat atau satu jari di atas pusat masih bisa. Tapi kalau kalian meraba kok masih tinggi itu loh ada yang gerak-gerak di dalam dengan palpasi ya. Nah, kalau kalian terus periksa dalam, ini kan memastikan dari bawah. Jadi nggak bisa misalnya memastikan ada bayi kedua. Kalian lihat vulva gini nggak bisa, harus periksa dalam. Ya, jadi diperiksa, periksa luar dikuatkan dengan dalam. Ya, jadi nanti ini difiksasikan kan PT tuh periksa dalam ya. Em, Dicoba diraba. Kalau memang itu masih ada selaput, ya berarti janin kedua. Ya. Kadang selaputnya udah pecah, tapi ada ternyata ada kaki janin. Ya. Gerak-gerak atau kalian meraba "Oh, ini kepala nih, ada janin kedua. Ya, berarti tinggal nunggu bayi keduanya lahir. Ya. Sebenarnya ini mau nanya basic sih dok. Saya Hmm. belajar juga. Jadi untuk klasifikasi dari persalinan yang vaginal tadi kan yang ada tiga itu dok. Itu sebenarnya tujuan pembedaan itu buat apa? Diberikan itu, jadi ada intervensi yang diberi yang kemudian membedakan karena masing-masing menjadi lebih punya resiko lebih ya, baik ke ibu maupun janin. Contoh misalnya gini, kalau misalnya ini normal alami murni kan tidak ada intervensi apapun ya, kita membantu ya sampai bayi lahir, tapi tidak ada macam-macam. Misalnya tidak ada stimulasi, induksi. Induksi stimulasi itu punya resiko lebih untuk kemudian terjadi perdarahan pasca persalinan ya. Atau kasih dalam persalinan misalnya terjadi hiperstimulasi kontraksi itu berlebih sehingga bisa terjadi ruptur uteri misalnya rahim itu terjadi robekan ya. Macam-macam itu sehingga karena memberikan resiko lebih maka pengawasannya harus lebih sehingga dia tidak disebut normal lagi tapi kalau lah ini ya proses lahir dia persalinan patologis karena akan ada kemungkinan resiko dan komplikasi sehingga memang menjadi dalam manajemen itu pengawasan dan tata laksananya menjadi berbeda. Sampai sini ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, ini kita tutup ya untuk micro teaching. Kalian nanti coba lakukan praktek ke ini ya, latihan medik ya, coba kerjakan sampai kalian betul-betul kan itu kalau kalian perhatikan nanti di buku ya, itu checklistnya kan banyak. Misal itu prosedur itu dikerjakan urut aja gitu ya dengan seperti bagaimana seharusnya ketika melakukan pertolongan kesehatan itu otomatis nanti checklist itu akan ter ini ya akan apa namanya akan tercentang dengan sendirinya ya. Kita tutup dulu ya untuk micro teaching ini nanti silakan lanjut kita belajar ke ini ya latihan medik ya. Kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah alhamdulillah. Ya, bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.